Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri, Depriansa, sebagai ketua kelompok, dan anggota yang terdiri dari 1. Heri Kurniawan, 2. Bandar Arifin, 3. Oki Sukasa, 4. Nopiansa, 5. Ibu Raspuji Ramadanti. Dalam kesempatan ini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan tugas akhir dalam mata kuliah Perencanaan Pembangunan Daerah untuk pembahasan model proses perencanaan. Studi kasus yang akan kami bahas yaitu proses perencanaan penyusunan rencana tata ruang wilayah atau RT/RW Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024-2044. Penyusunan RT/RW Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024-2044 akan menjadi objek yang akan kita bahas, dan diterapkan langkah-langkahnya menggunakan model proses perencanaan yang dikembangkan oleh Kittens dan Schneider, di mana terdapat 7 komponen utama dalam model proses perencanaan, meliputi diagnosa masalah, perumusan tujuan, perkiraan dan proyeksi, pengembangan alternatif, analisa feasibilitas, evaluasi dan pelaksanaan. Ini merupakan dokumen perencanaan spasial yang diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Sebagaimana telah diubah terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2023 tentang penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. RT/RW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi. RT/RW disusun salah satunya sebagai acuan dalam penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang, tahapan penyusunan RT/RW provinsi diawali dengan tahap persiapan, tahap pengumpulan data dan informasi, tahap pengelolaan dan analisis data, tahap konsepsi, rencana, serta tahap penyusunan raperda. Jika diterapkan dalam model proses perencanaan, maka tahap persiapan dan tahap pengumpulan data dan informasi merupakan proses diagnosa masalah. Kemudian, pada tahap pengelolaan data dan analisis data, serta perumusan konsepsi, rencana ini merupakan penerapan dari proses perumusan tujuan, perkiraan dan proyeksi, pengembangan alternatif, serta analisa feasibilitas. Yang terakhir adalah tahap penyusunan ranperda. Ini adalah penerapan dari proses evaluasi dan pelaksanaan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Raspuji Ramadanti. Di sini kami akan menjelaskan penerapan model proses perencanaan dalam penyusunan RT/RW Provinsi Sumatera Selatan satu persatu, dimulai dari diagnosa masalah. Diagnosa masalah merupakan pendefinisian masalah yang tergantung pada gambaran mengenai keadaan yang diinginkan, tujuan perencanaan, standar-standar, ideologi, dan norma-norma umum, serta pandangan pakar rencana. Dalam tahap ini, yang dilakukan adalah mencari sebanyak mungkin informasi atau data yang dilakukan melalui metode pengumpulan data primer, yaitu hasil wawancara, diskusi, serta survei lapangan, dan pengumpulan data sekunder melalui literatur dan dokumen-dokumen perencanaan sektoral yang ada di OPD. Data sekunder meliputi data kewilayahan, kependudukan, pertanahan, kebencanaan, data ekonomi, serta data berupa peta-peta. Setidaknya minimal terdapat 25 jenis peta yang harus ada berdasarkan Permen ATR nomor 11 tahun 2021. Setelah data terkumpul, maka kita akan melakukan diagnosa masalah sebagai berikut. Sebagai gambaran umum, Provinsi Sumatera Selatan memiliki luas wilayah kurang lebih 91.774,99 km persegi dengan garis pantai sepanjang 445 km, jumlah penduduk 8,4 juta jiwa, dan secara administratif terdiri dari 13 kabupaten, 4 kota, 223 kecamatan, serta 2.812 desa.
Perkembangannya terdapat isu permasalahan yang melatar belakangi penyusunan RT/RW Provinsi Sumatera Selatan, di antaranya telah banyak peraturan undang-undang yang dikeluarkan dan memberi dampak pada perubahan arah kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Salah satunya yaitu terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Adanya masalah-masalah lingkungan yang terjadi di wilayah provinsi dan memerlukan penanganan prioritas agar tidak menjadi kendala dalam upaya pengembangan wilayah seperti kebakaran hutan dan lahan, banjir, kemacetan, kemiskinan, kawasan kumuh, timbulan sampah. Selain itu, masih ada potensi sumber daya yang belum dikembangkan secara optimal sehingga belum dapat mendukung upaya pengembangan wilayah secara maksimal, di antaranya pengembangan energi dan juga pengembangan di sektor pertambangan. Selain itu, juga terjadi kebijakan strategis nasional yang mengakibatkan perubahan struktur dan pola ruang, di antaranya pengembangan jaringan jalan, jaringan kereta api, serta perubahan luas kawasan pertanian, kawasan gambut, kawasan mangrove, serta kawasan transportasi. Dari berbagai isu permasalahan yang sudah disebutkan di atas, maka kami dapat mengelompokkan diagnosa masalah yang melatar belakangi penyusunan RT/RW Provinsi Sumatera Selatan menjadi 3, yaitu isu terkait dinamika kebijakan dan iklim investasi, isu terkait struktur ruang, dan isu terkait pola ruang. Kegiatan perumusan masalah juga dilakukan secara dialogis melalui forum Gus Discussion dengan mengundang seluruh perwakilan kabupaten kota, anggota FPR, akademisi, asosiasi profesi, swasta, dan tokoh masyarakat untuk menjaring informasi, saran, dan pendapat terkait permasalahan tata ruang yang sedang terjadi. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Ogi Sukasa. Setelah dilakukannya diagnosa masalah, yang kedua adalah perumusan tujuan. Perumusan tujuan sangat berkaitan erat dengan pendefinisian masalah yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Sedangkan tujuan perencanaan sendiri lebih berorientasi pada pencapaian keadaan akhir yang diinginkan suatu perencanaan. Dalam penyusunan RT/RW Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Permen ATR 11/2021, perumusan tujuan dilakukan dengan memperhatikan kriteria. Yang pertama, mendukung tujuan penataan ruang yang tercantum pada RTR di atasnya atau RT/RW nasional dan rencana rinciannya melalui keterpaduan antar sektor, wilayah, dan masyarakat. Yang kedua, mewujudkan aspek keruangan yang harmonis dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD Provinsi Sumatera Selatan. Yang ketiga, mengakomodasi fungsi dan peran provinsi yang telah ditetapkan dalam RT/RW nasional. Yang keempat, memperhatikan isu strategis, potensi unggulan, dan karakteristik wilayah provinsi, baik itu ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang dalam bumi. Yang kelima, sangat jelas, spesifik, terukur, dan dapat dicapai dalam jangka waktu perencanaan 20 tahun. Dan terakhir yang keenam, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dari 6 kriteria tersebut, maka dirumuskanlah tujuan penataan ruang RT/RW Provinsi Sumatera Selatan, yaitu mewujudkan ruang wilayah provinsi yang produktif, berkualitas, dan harmonis berbasis potensi sumber daya lokal menuju provinsi maju, unggul, terdepan secara berkelanjutan. Perumusan tujuan juga dilakukan pembahasan melalui konsultasi publik bersama dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggotaan Forum Penataan Ruang atau FPR, seluruh perwakilan kabupaten kota, akademisi, asosiasi profesi, swasta, dan tokoh masyarakat untuk mendapatkan saran dan pendapat serta untuk menyepakati perumusan tujuan yang ditandai dengan penandatanganan berita acara. Ketiga adalah perkiraan dan proyeksi. Perkiraan dan proyeksi ini dibutuhkan untuk memperkirakan kondisi, kebutuhan, dan hambatan dalam perencanaan. Perkiraan dan proyeksi dalam tahapan penyusunan RT/RW Provinsi Sumatera Selatan adalah melakukan proses analisis dan pengolahan data, di mana berdasarkan pedoman dalam Permen ATR 11 tahun 2021 terhadap 13 analisis yang dapat dikelompokkan dalam 3 aspek analisis, antara lain aspek lingkungan, sosial, serta ekonomi. Pengolahan dan analisis data akan menjadi dasar bagi perumusan rencana.
Dari analisis dan pengolahan data dihasilkan setidaknya 9 pembahasan berikutnya yang akan menjadi bahan untuk menyusun alternatif konsep rencana. Hasil analisis dan pengolahan data juga disampaikan melalui FGD seperti yang telah dilakukan pada FGD sebelumnya untuk menjaring saran, masukan, dan juga klarifikasi terhadap hasil analisis dan pengolahan data yang telah dilakukan. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kami, Heri Kurniawan. Penerapan model proses perencanaan yang keempat adalah komponen pengembangan alternatif. Tahap ini mempunyai pengaruh yang mendalam pada kualitas keputusan akhir, sebab keputusan tersebut berasal dari rangkaian pilihan yang akan menentukan dalam rencana. Pengembangan alternatif dalam RT/RW Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari rencana struktur ruang, dan yang kedua adalah rencana pola ruang. Pengembangan alternatif pada struktur ruang Provinsi Sumatera Selatan yang meliputi rencana sistem pusat permukiman, rencana sistem jaringan transportasi, rencana sistem jaringan energi, rencana sistem jaringan telekomunikasi, rencana jaringan sumber daya air, serta rencana jaringan prasarana lainnya. Perumusan muatan rencana struktur ruang ini salah satunya adalah mengakomodir kebijakan serta rencana yang ada di kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera Selatan. Sebagai contoh adalah kebijakan yang ada di Kabupaten Banyuasin berupa penetapan lokasi pembangunan pelabuhan New Palembang seluas kurang lebih 60 hektar yang berlokasi di Tanjung Carat berdasarkan SK Menhub nomor 143 tahun 2022. Selain itu, adanya perubahan exit tol pada ruang jalan tol Palembang Betung yang awalnya terletak di pabrik Alpawan pindah ke sebelah barat daerah Musilandas, serta perubahan exit tol di ruas tol Betung Tembilo. Rencana tersebut merupakan muatan rencana sistem jaringan transportasi yang harus diakomodir dalam rencana struktur ruang RT/RW Provinsi Sumatera Selatan. Adalah pola ruang. Pengembangan alternatif rencana pola ruang RT/RW Sumatera Selatan meliputi rencana pola ruang lindung dan rencana pola ruang budidaya. Perumusan rencana pola ruang juga salah satunya adalah mengakomodir kebijakan atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Kebijakan yang cukup signifikan mengubah pola ruang Provinsi Sumatera Selatan adalah terbitnya SK Kemenhub nomor 6600 tahun 2021 tentang penetapan kawasan hutan, SK KLHK nomor 370 tahun 2024 tentang penetapan kawasan gambut khususnya di Kabupaten Pali, Kabupaten Banyuasin, dan Kabupaten Oki. Persebaran kawasan pertanian pangan berkelanjutan serta kawasan mangrove di pesisir Kabupaten Oki dan Kabupaten Banyuasin yang belum ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Saudara Bandar Arifin. Komponen kelima adalah analisa visibilitas. Analisa visibilitas dilakukan dengan menunjukkan pertanyaan tentang setiap pilihan rencana yang akan dikembangkan, apakah dapat dilaksanakan dengan kondisi dan sumber daya yang ada dan yang diproyeksikan akan ada. Pengembangan alternatif rencana pada muatan RT/RW Provinsi Sumatera Selatan yang telah disusun pada tahap sebelumnya akan diuji melalui analisa visibilitas, di mana analisa visibilitas ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang pilihan rencana serta hambatan-hambatan yang mungkin terjadi. Pertanyaan-pertanyaan tersebut disampaikan melalui acara konsultasi publik serta FGD secara aktif dan bersifat dialogis atau komunikasi dua arah. Dalam konsultasi publik tersebut,
Pelaku yang terlibat meliputi DPRD Provinsi Sumatera Selatan, pemerintah daerah di 17 kabupaten kota, perangkat daerah anggota TKPRD, akademi, asosiasi profesi, serta masyarakat. Dalam konsultasi publik dilakukan pembahasan terhadap semua rencana yang ada, di mana untuk rencana yang bersifat given atau turunan langsung dari kebijakan yang telah ada langsung disepakati. Sedangkan untuk rencana lainnya akan dilakukan klarifikasi dan ditelaah kembali terkait dampak yang akan timbul. Dalam konsultasi publik ini, pemerintah Sumatera Selatan dibantu oleh akademisi dan juga dari asosiasi profesi untuk memberikan saran dan arahannya. Hasil dari konsultasi publik akan dituangkan melalui berita acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta yang hadir sebagai bentuk kesepakatan. Masukan terhadap muatan RT RW Provinsi Sumatera Selatan. Hasil dari konsultasi publik disempurnakan kembali melalui FGD untuk dituangkan dalam dokumentasi akhir RT RW Provinsi Sumatera Selatan. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh Dr. Yansa. Komponen selanjutnya dalam model proses perencanaan yang keenam yaitu evaluasi. Dalam evaluasi digunakan beberapa kriteria umum untuk mengukur alternatif pilihan rencana. Kriteria-kriteria tersebut misalnya kriteria efisiensi, efektivitas, dan keadilan. Evaluasi dalam rencana tata ruang wilayah Provinsi Sumatera Selatan dilakukan terhadap dokumen materi teknis, peta, dan draft ranperda. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa dokumen yang disusun telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk materi teknis dievaluasi oleh Kementerian ATR BPN yang telah dilakukan sebanyak 4 kali. Dokumen peta dievaluasi oleh Badan Informasi Geospasial atau BIG untuk mendapatkan berita acara persetujuan. Sedangkan dokumen ranperda dievaluasi oleh Kemenkumham dan Biro Hukum Daerah untuk mendapatkan berita acara pengharmonisasian terhadap legal drafting dokumen. Setelah itu dilakukan juga evaluasi bersama oleh kementerian lembaga dalam acara rapat lintas sektor di Jakarta. Komponen terakhir adalah pelaksanaan. Pelaksanaan dalam model proses perencanaan berupa generalisasi pengalaman, pelaksanaan, dan pembentukan komitmen politis yang kuat. Pada pokoknya adalah hal-hal yang dapat dilakukan untuk merealisasikan produk rencana yang dihasilkan. Tahap pelaksanaan diawali dengan telah ditandatanganinya berita acara kesepakatan sebagai komitmen bersama dalam menjalankan RT RW Provinsi Sumatera Selatan yang nantinya disahkan menjadi peraturan daerah tentang RT RW Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024-2044. Karena produknya perda, maka berita acara kesepakatan tersebut merupakan substansi antara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai pihak legislatif dalam unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai pedoman dalam pemetaan ruang di Provinsi Sumatera Selatan selama 20 tahun ke depan, maka dalam setiap tahap penyusunan dokumen RT RW Provinsi Sumatera Selatan dibutuhkan partisipasi aktif dari berbagai pihak, terutama dari seluruh kabupaten kota yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan untuk memberikan saran dan masukan. Sebagai penutup, Kabupaten Banjarmasin sangat berkepentingan dengan kegiatan penyusunan RT RW Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024-2044 ini. Mengingat saat ini Kabupaten Banjarmasin sedang melakukan review terhadap terhadap Perda nomor 6 tahun 2019 tentang RT RW Kabupaten Banjarmasin 2019-2039. Sehingga di dalam setiap undangan yang dilakukan oleh provinsi dalam penyusunan RT RW Provinsi Sumatera Selatan ini, Kabupaten Banjarmasin selalu berperan aktif dalam memberikan data, dokumen, dan data spasial untuk memberikan masukan, arah kebijakan, dan isu strategis serta dinamika yang berkembang di Kabupaten Banjarmasin untuk dapat diakomodir dalam dokumen RT RW Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024-2044 ini. Demikian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.